Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis risiko lingkungan terkait ibuprofen. Berikut anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Raihan Dawi Siregar, ada Muhammad Naufal Yunanto, Muhammad Azmi Payem Hafizi, dan Nur Komala. Berikut output pembahasan kami, yaitu pengertian ibuprofen, karakteristik fisik dan kimia, dampak ibuprofen terhadap lingkungan dan manusia, identifikasi sumber, skema transportasi dan transformasi ibuprofen, metode sampling di media lingkungan dan analisisnya, skema transportasi dan transformasi di media lingkungan dan tubuh manusia, serta perhitungan intake, karakterisasi risiko, dan manajemen risiko. Pengertian ibuprofen. Ibuprofen merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid yang bersifat asam dan mempunyai sifat kohesif yang lebih besar daripada sifat adhesif, sehingga sulit kontak dengan zat lain, terutama air, dan mengakibatkan ibuprofen tidak mudah dibuat dalam bentuk sediaan tertentu. Dan turunan ibuprofen ini yaitu asam fenilasetat dengan nama kimia asam 2,4-isobutylphenyl propionat dengan rumus kimia C13H18O2 dan berat molekul 263 gram per mol. Karakteristik fisik dan kimia. Ibuprofen berupa serbuk hablur berwarna putih hingga hampir putih, berbau khas lemah, mempunyai jarak lebur 75 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Ibuprofen praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol, dalam metanol, dalam aseton, dalam eter, dan dalam kloroform. Sangat mudah larut dalam larutan basa alkali hidroksida, karbonat, dan dalam diklorometana. Sukar larut dalam etil asetat, dan ibuprofen merupakan turunan asam fenilasetat. Dampak ibuprofen terhadap lingkungan dan manusia. Pada lingkungan, risiko dapat timbul akibat pembuangan obat yang tidak sesuai dengan rekomendasi. Selain memberikan banyak dampak negatif berupa pencemaran tanah dan air, juga menimbulkan risiko terbentuknya pola resistensi mikroba yang baru terhadap antibiotik. Untuk manusia, secara umum dampak ibuprofen yaitu jika dikonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai prosedur penggunaan akan memberikan efek samping berupa pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual, muntah, nyeri abdomen, konstipasi, hematemesis, melena, pendarahan lambung, dan ruam. Identifikasi sumber dari ibuprofen ini. Ibuprofen dan obat-obatan lainnya dalam air limbah rumah tangga berasal dari kotoran manusia dan pembuangan obat kadaluarsa atau tidak terpakai ke dalam sistem saluran pembuangan. Sumber lain mungkin berasal dari tempat pembuangan akhir untuk obat kadaluarsa dan pengolahan limbah yang tidak tepat di industri farmasi. Skema transportasi dan transformasi ibuprofen. Ibuprofen dibuat dan dihasilkan oleh pabrik farmasi yang kemudian disebarluaskan ke rumah sakit dan apotek yang kemudian dibeli atau dikonsumsi oleh manusia. Manusia dan rumah sakit menghasilkan obat kadaluarsa yang dikarenakan penggunaan dan pembuatan obat ini melebihi batas pembuatan yang menghasilkan obat ini tidak digunakan secara yang berlangsung lama sehingga obat ini masa aktifnya habis atau kadaluarsa. Manusia juga menghasilkan kotoran yaitu melalui feses atau urin. Pabrik farmasi juga menghasilkan limbah buangan pabrik. Dari ketiga permasalahan ini pengolahannya tidak tepat sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Naufal Yunanto. Kemudian skema transportasi dan transformasi di media lingkungan. Ibuprofen masuk ke lingkungan dan mencemari lingkungan melalui berbagai proses, yaitu hasil limbah buang pabrik, pembuatan obat yang tidak diolah dan masuk ke lingkungan melalui rumah sakit yang tidak mengolah obat sampai kadaluarsa sehingga terbuang ke lingkungan akibat pengolahan limbah yang tidak terencana baik. Kemudian
ibuprofen yang dikonsumsi manusia akan menjadi kotoran bercampur kontaminasi bahan ibuprofen tersebut saat membuang feses atau urin sembarangan ke lingkungan, sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, untuk skema transportasi dan transformasi di tubuh manusia ini, ibuprofen secara cepat dimetabolisme di dalam hati, menghasilkan metabolit-metabolit seperti asam propionat, fenilhidroksimetilpropil, dan asam propionat fenilkarboksipropil. Ibuprofen didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, terutama berkonsentrasi dalam cairan sinoval. Keberadaan obat ibuprofen dalam cairan sinoval adalah lebih lama daripada dalam plasma. Obat ini terikat pada protein sekitar 90–99%, terutama dengan albumin. Ibuprofen termasuk ke dalam golongan obat antiinflamasi yang bekerja dengan cara mencegah tubuh membuat senyawa yang menyebabkan peradangan. Obat ini dapat membantu mengurangi bengkak, rasa sakit, atau demam. Obat ini bekerja setelah 30–60 menit setelah dikonsumsi. Nah, kemudian ada metode-metodenya yang dapat digunakan. Yang pertama, teknik accidental sampling, yang merupakan cara pengambilan sampel dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Teknik ini termasuk dalam teknik pengambilan sampel non-probability sampling dalam penelitian kuantitatif. Kemudian metode yang kedua, sampling secara sistematis. Dapat dilakukan di lokasi atau waktu yang sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Contohnya di area yang akan dianalisis dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian sampel diambil pada setiap titik. Untuk sampel udara dapat diambil pada interval waktu yang tetap, contohnya setiap 1 jam sekali. Kemudian metode yang terakhir yaitu sampling secara acak, juga dapat dilakukan untuk setiap unit populasi yang memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Metode acak baik jika populasi tidak memiliki tren atau pola yang jelas. Jika suatu sistem bervariasi dengan waktu, seperti aliran, kita harus sampling pada berbagai waktu, sehingga setiap waktu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Kemudian model transportasi dan transformasi di media lingkungan, adveksi yang merupakan transportasi kontaminan dalam aliran rata-rata fluida dan dispersi, yaitu kondisi untuk melihat pergerakan kontaminan pada aliran rata-rata. Nah, pada transport saat ibuprofen terjadi secara dispersi di mana zat kontaminan tersebut bergerak secara perlahan dan tidak merata ke lingkungan, baik sungai, groundwater, partikel tanah, danau yang tidak terkendali dan harus melakukan proses identifikasi di setiap wilayah dalam proses sampling kontaminan yang tersebar dari limbah ibuprofen. Kemudian untuk model transportasi dan transformasi di tubuh manusia, ibuprofen masuk dalam tubuh melalui oral dan menjadi fluida dalam tubuh. Selanjutnya, ibuprofen masuk ke dalam hati menghasilkan metabolit-metabolit seperti asam propionat, fenilhidroksimetilpropil, dan asam propionat fenilkarbonpropil. Kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, terutama berkonsentrasi dalam cairan sinovial. Sisa ibuprofen yang tidak dicerna dalam tubuh akan keluar menjadi kotoran. Sekitar 45% sampai 79% dari dosis obat yang diabsorpsi per oral ditemukan dalam urin.
dalam bentuk metabolit, sedangkan bentuk ibuprofen bebas dan terkonjugasi masing-masing adalah sekitar 1% sampai 14%. Next. Kemudian perhitungan intake, data tentang asupan ibuprofen, misalnya konsentrasi limbah ibuprofen dalam ikan yang masuk ke dalam tubuh dapat diperoleh dengan persamaan berikut, di mana intake sama dengan konsentrasi ibuprofen dalam ikan dikali dengan laju asupan atau jumlah berat ikan yang dikonsumsi per hari dikalikan dengan frekuensi pajanan atau lama hari responden mengkonsumsi ikan dikalikan dengan lamanya responden mengkonsumsi ikan dalam jangka tahun, kemudian dibagi dengan berat badan responden yang ditimbang saat dilakukannya penelitian dikali dengan periode waktu rata-rata. Next. Nah, kemudian untuk karakteristik resiko dilakukan untuk menetapkan tingkat resiko ibuprofen apakah dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat atau tidak. Karakteristik resiko dinyatakan sebagai RQ untuk efek-efek non-karsinogenik dan PCR untuk efek-efek karsinogenik. Nah, untuk risk quantitation atau RQ, rumusnya adalah intake dibagi dengan dosis referensi. Kemudian untuk ECR, rumusnya adalah intake dikali dengan slope faktor. Nah, jika RQ lebih dari 1 atau ECR lebih dari 1 per 10.000, artinya hasil karakteristik resiko menunjukkan tingkat resiko yang tidak aman dan perlu adanya pengendalian atau manajemen resiko. Next. Manajemen risiko adalah suatu upaya yang didasarkan pada informasi terkait risiko kesehatan yang diperoleh melalui suatu analisis risiko untuk mencegah, menanggulangi, atau memulihkan efek yang merugikan kesehatan oleh paparan ibuprofen. Analisis risiko adalah padanan istilah untuk risk assessment, yaitu karakteristik efek yang potensial merugikan kesehatan manusia oleh pajanan bahaya. Dalam hal ini yaitu ibuprofen. Nah, manajemen risiko yang dapat dilakukan untuk memperkecil dampak pajanan dari suatu agen melalui strategi pengelolaan risiko yaitu meliputi penentuan konsentrasi aman dari ibuprofen, kemudian penentuan jumlah konsumsi aman dari ibuprofen, penentuan jumlah waktu pajanan aman dari ibuprofen, penentuan frekuensi pajanan aman, dan penentuan durasi pajanan aman dari ibuprofen. Baik, sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.